Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Intan Susetio Kusumawardhani dengan IDN 0724019301. Saya adalah salah satu dosen Prodi PGSD STKIP PGRI Trenggalek. Izinkan pada kesempatan kali ini untuk mendeskripsikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai syarat sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu problematika pembelajaran SD, yang mana metode yang digunakan yaitu DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah problematika pembelajaran SD merupakan mata kuliah untuk semester 3. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS, kemudian dilaksanakan 16 kali pertemuan, yang mana pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 itu dilakukan pada saat sebelum ujian tengah semester. Kemudian 1 pekan untuk ujian tengah semester, selanjutnya 7 pertemuan dilakukan sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan untuk ujian akhir semester. Mata kuliah problematika pembelajaran bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dalam mengatasi permasalahan yang kerap kali muncul dalam kegiatan pembelajaran, khususnya pada jenjang sekolah dasar atau SD. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL mata kuliah problematika pembelajaran SD yang pertama yaitu ada sikap masuk ke sikap 9 atau S9 itu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk pengetahuannya yaitu ada P1, menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. Kemudian ada P4, untuk menguasai konsep kurikulum pendidikan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar. Kemudian ada P5, yaitu menguasai konsep dan teknik evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian ada P7, yaitu menguasai konsep dan teknik layanan, bimbingan, penyuluhan di sekolah dasar untuk memecahkan permasalahan yang terkait dengan perilaku siswa dalam pembelajaran. Kemudian ada keterampilan umum, yaitu ada KU1 atau keterampilan umum 1, yang mana mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dari teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian ada keterampilan umum kedua atau KU2, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian ada KU5, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan informasi dan data. Selanjutnya yaitu keterampilan khusus 1, yaitu mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar secara bertanggung jawab. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu ada mahasiswa mampu memahami terkait masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu ada kurikulum, ada guru, ada peserta didik, ada proses pembelajaran, dan ada sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, merancang kerjasama dengan beberapa pihak dalam memberikan penanganan peserta didik yang diwujudkan dalam kegiatan observasi ke beberapa sekolah dasar. Model pembelajaran yang diimplementasikan dalam mata kuliah yaitu dengan menggunakan model problem based learning, yang mana proses perkuliahan berbasis permasalahan yang terkini dan mengedepankan keaktifan mahasiswa baik secara diskusi kelompok maupun secara individu. Perkuliahan problematika pembelajaran dilakukan secara luring. Pada video kali ini saya mempraktekkan pembelajaran mata kuliah problematika pembelajaran dengan materi pengertian dan jenis-jenis problematika pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Di awal pembelajaran, mahasiswa diberikan ice breaking untuk meningkatkan motivasi dan minat mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian kegiatan mahasiswa dibentuk menjadi beberapa kelompok untuk menganalisis permasalahan terkini. Selanjutnya, hasil diskusi kelompok itu dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dan mendapatkan penguatan oleh dosen. Selanjutnya, guna mengukur pemahaman kemampuan kognitif mahasiswa diberikan sebuah kuis melalui aplikasi Quizizz yang berjumlah
10 pertanyaan. Kemudian pada kegiatan penutup, mahasiswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Untuk tindak lanjut, mahasiswa diberikan sebuah tugas yang tugasnya itu berkelompok untuk melakukan observasi di sekolah dasar secara langsung untuk menganalisis problematika-problematika pembelajaran yang telah ada atau yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, untuk penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor, yang mana aspek afektif itu dapat dinilai pada sikap dan perilaku mahasiswa pada saat mengikuti proses pembelajaran atau proses perkuliahan. Kemudian pada aspek kognitif itu dapat dinilai melalui tes dengan memberikan sebuah kuis, kemudian memberikan sebuah permasalahan yang dianalisis oleh mahasiswa. Selanjutnya mahasiswa diberikan penugasan melalui forum diskusi. Dari aspek psikomotor, mahasiswa itu dapat dinilai dari keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan informasi di depan kelas pada saat presentasi ataupun pada saat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Kemudian penilaian tersebut mempunyai bobot penilaian yang terdiri atas aktivitas partisipatif mahasiswa yang berjumlah 20%, kemudian hasil presentasi yaitu 20%, tugas yaitu 5%, kemudian kuis 5%, dan UTS itu ada 20% dan UAS ada 30%. Berikut mari kita simak bersama video pembelajaran saya pada mata kuliah problematika pembelajaran SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semua ya? Kok kayak lemes banget? Udah sarapan apa belum? Sudah. Oh, ada yang belum, makanya kok lemes banget jawabnya. Oh iya, hari ini yang tidak masuk siapa? Eki. Oh iya, Eki. Eki kemana ya? Sakit. Jadi hanya Eki ya yang nggak masuk ya? Iya. Oke, jadi nanti untuk daftar kehadiran bisa kalian tanda tangani di akhir perkuliahan, gitu ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari terkait dengan ruang lingkup problematika pembelajaran SD. Ya, jadi hari ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan membahas mengenai pengertian dan jenis-jenis problematika pembelajaran SD. Nah, ada yang masih ingat tentang materi kita yang minggu kemarin? Iya, apa, Alistia? Baik, jadi ruang lingkup problematika pembelajaran ini mencakup berbagai aspek yang dapat memicu kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar. Nah, aspek ini dapat berupa faktor eksternal yang berupa kurikulum, fasilitas pendidikan, serta lingkungan belajar. Selain itu, juga ada faktor internal yang berasal dari dalam diri peserta didik dan juga guru. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat Alicia. Oke, ya. Benar ya, jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan ruang lingkup problematika pembelajaran di sekolah dasar. Nah, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan pengertian dan jenis-jenis problematika pembelajaran sekolah dasar. Nah, ini tetap masih ingat ya peraturan kita yang ada di kelas. Kalian datang itu maksimal berapa menit? 10 menit. Kemudian selama perkuliahan boleh pegang HP apa tidak? Tidak. HP-nya boleh ada di meja apa tidak? Nah, sekarang HP yang ada di meja silahkan dimasukkan di dalam tas. Sudah? Sudah. Kemudian untuk yang terakhir bagaimana kalian harus? Aktif. Aktif bagaimana? Bertanya. Ya, aktif bertanya maupun aktif menjawab. Oke. Lanjut. Jadi untuk mata kuliah problematika pembelajaran sekolah dasar itu bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan dan mengatasi permasalahan yang kerap kali muncul, ya, yang kerap kali muncul dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada jenjang sekolah dasar. Kemudian untuk mata kuliah ini juga mempunyai manfaat, ya. Manfaat ini diharapkan nanti bagi kalian permasalahan yang kalian temukan itu nanti akan layak menjadi sebuah bahan penelitian, ya, dan menjadikan bekal untuk kalian untuk nanti pada saat skripsi. Oke, untuk
selanjutnya yaitu adalah referensi ya. Jadi ini adalah referensi yang biasanya digunakan dalam mata kuliah ini ya. Ada Rasihudin, kemudian ada Sardirman, kemudian ini punya saya ya. Jadi nanti kalian bisa akses ya. Ini adalah jurnal punya saya, kalian bisa akses. Kemudian yang terakhir yaitu ada Asrianti ya. Selain dari referensi yang ini, kalian tetap boleh menggunakan referensi-referensi yang lain. Jadi ini ya, kita sudah memasuki dengan di problematika pembelajaran. Apa itu problematika? Permasalahan. Kemudian Permasalahan dalam pembelajaran. oke, permasalahan dalam pembelajaran. Ya, ini sudah disebutkan oleh Suharso terkait problematika itu sendiri. Jadi problematika yaitu adalah sesuatu yang mengandung masalah, sedangkan masalah itu diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan, begitu. Kemudian problematika itu terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, begitu ya, sehingga menghambat suatu tujuan pembelajaran ya. Kemudian menurut Rasihudin itu problematika pembelajaran yaitu adalah berbagai masalah ya, berbagai masalah yang dapat mengganggu, kemudian menghambat atau bahkan mempersulit proses belajar yang pada akhirnya dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tetap yang paling akhir adalah tujuan pembelajaran. Nah, itu ya. Jadi yang paling utama, poin utama di proses pembelajaran yaitu adalah tujuan pembelajaran. Tuh. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Iya. Bu, untuk contoh problematika pembelajaran di sekolah dasar itu contohnya seperti apa saja nih, Bu? Oh ya, untuk problematika pembelajaran di sekolah dasar itu bisa dari gurunya, dari faktor gurunya atau dari faktor internal ataupun eksternal ya. Jadi kalau dari gurunya berarti itu termasuk faktor eksternal ya. Kenapa kok dari gurunya? Terkadang itu kan sarana dan prasarananya itu kurang memadai, sehingga guru itu belum bisa menciptakan sebuah media yang interaktif begitu. Jadi membuat siswa itu bosan, jadi tidak berminat dengan pembelajarannya karena tidak ada media pembelajaran gitu ya. Jadi kalian bagaimana kalau siswa kalian itu mengalami bosan dengan pembelajaran kalian, apa yang kalian lakukan? Mungkin mencari membuat speaking seperti itu, Bu, mencairkan suasana gitu. Oh ya. Solusinya. Oke, betul ya. Jadi kalian bisa mendapatkan solusi ya, atau apa namanya, berbagai macam bagaimana cara untuk memecahkan permasalahan tersebut ya, salah satunya dengan menggunakan ice breaking ya. Jadi untuk mencairkan suasana di kelas yang mana biasanya itu tegang ya, mungkin kalian dianggap guru killer di sana ya, guru yang tukang marah-marah gitu ya. Jadi untuk mencairkan suasana biar anak-anak itu tidak tegang, kemudian juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, itu dengan cara membuat ice breaking atau memberikan ice breaking begitu. Jadi biar anak-anak senang dulu dengan kita ya, senang dulu, kemudian setelah senang dengan kita baru kita masuk ke pembelajarannya. Nah, apakah kalian mau ice breaking? Mau. Sudah siap untuk ice breaking? Sudah. Di sini ibu punya media ya, yang mana ini nanti akan mengibaratkan kalian adalah sebuah botol ya, yang mana yang sebelah kanan itu adalah yang baris pertama, kemudian yang sebelah kiri ini adalah baris kedua, kemudian yang baris ketiga yaitu botol yang kanan, kemudian yang kiri yaitu baris keempat. Biar lebih rapi, kita tangan dipinggang dulu. Yang kiri tetap diam ya. Jadi yang kiri tetap diam dulu. Yang kiri tetap diam. Bisa dipahami? Oke. Kalau ibu suruh muter-muter seperti ini, bagaimana gerakannya? Oke. Kalau seperti ini? Oke. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Kita mulai. Ayo, yang salah nanti ada punishment-nya loh ya. Ayo. Putar dulu. Kita bergandengan. Jadi ice breaking itu tadi bisa kalian terapkan di sekolah dasar pada saat kalian menjadi seorang guru SD, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Lanjut untuk membentuk sebuah kelompok ya. Jadi nanti kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok yang mana setiap kelompok itu beranggotakan 4 mahasiswa. Bisa dibentuk mulai sekarang? Oke, sudah? Sudah ya? Oke, jadi di sini Ibu ada sebuah permasalahan ya. Jadi terkait dengan kualitas pendidikan Indonesia dengan Singapura. Jadi di sini Indonesia itu peringkat sainsnya, kemudian matematikanya, kemudian membacanya itu rendah daripada Singapura. Nah, itu faktor apa yang menyebabkan? Nah, itu silahkan nanti dianalisis untuk setiap kelompok. Kemudian juga silahkan kalian membuat solusi dari permasalahan ini tadi. Ya, jadi nanti kalian bisa menambahkan solusi, selanjutnya nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan. Bisa difahami? Bisa. Sudah? Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Jadi siapa yang pengen pertama kali untuk presentasi ke depan? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 silahkan untuk presentasi ke depan. Nah, di sini kelompok kami, kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kenapa Indonesia tertinggal oleh Singapura tentang kualitas pendidikannya. Nah, di Indonesia tertinggal dari Singapura dalam segi pembelajaran dari sains, matematika, kemudian membacanya. Karena ada beberapa faktor utama, yaitu dalam segi sumber daya manusianya, yaitu kualitas guru, di mana di Singapura hampir semua guru telah memenuhi standar kualifikasinya, sedangkan di Indonesia itu masih hanya 51,68% guru SD yang memiliki minimal S1, sehingga dapat berdampak pada kemampuan guru dalam mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikannya. Kemudian yang kedua yaitu manajemen satuan pendidikannya. Nah, di mana Singapura ini memiliki manajemen satuan pendidikan yang efektif dan efisien, sedangkan di Indonesia masih berjuang dalam meningkatkan kualitas manajemen satuan pendidikannya. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulumnya, di mana kurikulum di Singapura itu sangat terstruktur, sedangkan di Indonesia itu masih ada perubahan dalam kurikulumnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, di sini kelompok kami memiliki solusi dalam ketertinggalan tersebut, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas guru. Kemudian yang kedua reformasi kurikulum, di mana di Indonesia perlu melakukan reformasi kurikulumnya yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di sekolah dasar. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan akses pendidikan. Pemerintahan Indonesia juga perlu meningkatkan akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah, tidak hanya di bagian kota-kota saja, tetapi di wilayah terpencil seperti itu, agar peningkatan pendidikan itu merata seperti itu. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke ya, jadi untuk kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah selesai untuk presentasinya ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh kalian semua terkait analisis ini tadi untuk mengatasi problematika pembelajaran yang mana tadi Indonesia itu tertinggal dari literasi sains, kemudian literasi matematika atau numerasinya, kemudian membacanya. Itu bisa kalian atau pemerintah Indonesia itu meningkatkan kualitas gurunya ya. Jadi SDM-nya ditingkatkan untuk kualitas profesionalnya dengan cara apa? Dengan cara memberikan apa tadi? Dengan cara memberikan pelatihan ya. Selama ini kan di kurikulum itu kan juga berganti-ganti ya, untuk kurikulumnya dari kurikulum KTSP, kemudian kurikulum 2013, kemudian yang sekarang adalah kurikulum Merdeka. Yang mana di kurikulum Merdeka itu semua berbasis digital. Nah, kalau gurunya itu tidak bisa
digitalisasi itu sudah otomatis akan tertinggal ya. Jadi itu yang perlu disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Kalau belum bisa kembali untuk duduknya hadap ke depan semua. Saya masih ada satu pertanyaan atau satu problematika ya. Jadi nanti silakan disimak. Saya ada sebuah video ya dari guru yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, itu mengalami problematika pembelajaran ya. Jadi nanti silakan dianalisis secara individu. Nah, ini silakan disimak. Halo, saya adalah salah satu guru sekolah dasar yang mengajar di kota Atambua. Dari permasalahan tersebut. Oke. Jadi itu tadi ya, terkait dengan permasalahan yang dialami oleh guru di Atambua sana ya, mengalami problematika pembelajaran yang mana siswanya itu tidak aktif, kemudian tidak berminat dalam proses pembelajaran. Nah, di sini adakah yang bisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi adanya permasalahan tersebut atau problematika tersebut? Silahkan angkat tangan. Baik, tadi terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu metode pembelajarannya itu kurang menarik. Terus yang kedua itu media pembelajarannya itu tidak variatif. Terus dalam lingkungan kelasnya itu kurang kondusif. Dan yang terakhir itu tidak adanya keterkaitan materi dengan kelibatan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Terus untuk solusinya itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Terus memvariasi sebuah media pembelajaran, terus menciptakan suasana dalam kelas itu yang nyaman dan kondusif, dan yang terakhir itu mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu buat Jamhari. Apakah semua setuju dengan pendapatnya Jamhari? Setuju. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi terkait dengan permasalahan yang dialami oleh seorang guru di Atambua sana, itu terkait dengan siswanya ya yang kurang berminat, sehingga anak-anak itu merasa bosan, dan mesti kalau bosan itu ngobrol sendiri ya, ngobrol dengan temannya, kemudian bermain sendiri, namanya juga anak SD. Jadi bagaimana cara kalian untuk mengelola kelas agar siswa-siswamu ini tadi tidak bosan begitu ya. Jadi yang dijelaskan oleh Jamhari tadi sudah benar ya. Jadi harus mengkaitkan contoh pembelajarannya itu dengan kegiatan sehari-hari ya. Jadi harus mengaitkan, jangan sampai kalian memberikan contoh di daerah yang tidak pernah dijamah oleh mereka. Jadi misalkan kalian ada di Provinsi Jawa Timur, kemudian kalian memberikan contoh yang ada di Bali, yang mana anak-anak itu belum pernah ke Bali. Jadi sudah otomatis pengetahuan untuk mengetahui daerah Bali itu sangat kurang gitu ya. Jadi itu nanti mengakibatkan problematika ya. Kemudian penggunaan media yang kurang variatif ya untuk guru. Jadi nanti kalau kalian menjadi seorang guru yang profesional harus bisa membuat media pembelajaran yang variatif. Sekarang kita akan mempelajari terkait jenis-jenisnya. Tadi sebenarnya sudah disebutkan ya. Sudah disebutkan ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, apa menurut kalian yang faktor internalnya itu dari siapa? Ya, dari guru dan siswa. Kenapa kok dari guru? Ya, biasanya ya, terkadang itu ada seorang guru yang mana guru tingkat sekolah atas itu terkadang ada yang mengajar di tingkat sekolah dasar, yang mana itu adalah kualifikasinya kurang sesuai ya, jadi tidak sesuai dengan pendidikannya begitu. Kemudian media yang digunakan oleh seorang guru, nah itu tadi juga termasuk di jenis-jenis problematika pembelajaran faktor internal ya. Jadi dari medianya itu tadi juga faktor internal, kemudian dari siswanya sendiri ya. Jadi kemampuan dari siswanya juga menyebabkan adanya problematika pembelajaran. Kalau siswanya kurang siap atau kurang berminat itu tadi ya. Jadi tujuan pembelajaran tidak akan tercapai, sehingga
mengakibatkan apa? Terjadinya problematika pembelajaran. Oke, selanjutnya faktor eksternal. Apa faktor eksternal? Ada lingkungan, kemudian ada sarpras atau sarana dan prasarana, sistem pendidikan, kemudian penilaian, kemudian ya, keterbatasan sumber belajar. Ya, jadi di pulau yang terpencil ya, jadi misalkan di Atambua tadi juga masih banyak sarana dan prasarananya itu yang masih kurang ya. Jadi mengakibatkan guru itu kurang bervariatif dalam membuat sebuah media pembelajaran begitu. Ya, jadi sarana dan prasarana itu juga mempengaruhi proses pembelajaran biar dapat tercapai secara maksimal atau tidak. Gitu ya. Jadi untuk menjadi seorang guru yang profesional itu kalian sudah tertera undang-undangnya ya. Jadi undang-undangnya di nomor 14 tahun 2005 itu mengenai guru dan dosen itu diwajibkan seorang guru mempunyai kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi sosial, kemudian kompetensi profesional ya, secara integratif. Nah, kenapa toh kok harus mempunyai beberapa kompetensi ini tadi? Karena kalau kalian nantinya akan menemukan sebuah problematika pembelajaran akan bisa menyelesaikannya. Ya, jadi jangan sampai kalau kalian menemukan atau mengalami sebuah problematika pembelajaran itu tidak bisa memberikan solusi. Ya, jadi diusahakan kalian harus bisa memberikan solusi untuk pembelajaran kalian agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. Gitu. Ada yang ditanyakan? Belum? Sudah cukup? Sudah. Kemudian Ibu ada kuis untuk kalian. Nah ya, ini kuisnya bisa di scan. Baik, kita akan mulai untuk kuisnya ya. Jadi di sini ada yang pemenang pertamanya untuk kuisnya yaitu adalah Jamhari, yang kedua yaitu Laili, kemudian yang ketiga adalah Yesita. Berikan tepuk tangan dulu. Baik, untuk selanjutnya untuk kesimpulan kita hari ini siapa? Jadi untuk perkuliahan hari ini dapat disimpulkan bahwa tadi membahas mengenai pengertian problematika pembelajaran, kemudian ada jenis-jenis problematika pembelajaran, ada internal dan eksternal. Tadi internal itu terdiri dari guru dan siswa, sedangkan eksternal itu terdiri dari kondisi lingkungan kelas, kemudian ada sarana prasarana, kemudian keterbatasan sumber daya. Kemudian tadi juga ada contoh-contoh problematika pembelajaran yang ada di Indonesia, sudah disinggung dalam video pembelajaran yang sudah ditampilkan. Jadi hari ini kita telah mempelajari terkait dengan pengertian dari problematika pembelajaran itu sendiri, kemudian juga terkait dengan jenis-jenis problematika pembelajaran. Nah, itu ada faktor apa tadi? Internal dan faktor eksternal. Oke, ini ada tugas lagi untuk kalian ya. Jadi tugasnya ini nanti tetap berkelompok. Jadi nanti tugas kalian adalah observasi secara langsung di sekolah dasar ya. Jadi silahkan kalian melakukan observasi, kemudian silahkan untuk dianalisis problematika-problematika yang terjadi di sana ya, baik di kelas rendah ataupun di kelas tinggi. Dan jangan lupa kalian memberikan solusi ya. Jadi nanti di laporannya itu tidak hanya menganalisis terkait dengan problematika yang terjadi, tetapi juga kalian akan menambahkan solusinya ya dari problematika yang terjadi di sana. Bagaimana cara mengatasinya? Gitu. Bisa difahami? Bisa. Baik, ada yang ditanyakan terkait tugas ini? Untuk waktu pelaksanaan observasinya itu berapa lama ya, Bu? Untuk observasinya nanti bisa dilakukan selama 1 minggu ya. Jadi selama 1 minggu nanti kalian bisa bergantian. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Dan semoga nantinya kalian akan menjadi seorang guru yang profesional. Amin. Saya tutup untuk perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.